Perkenalkan, nama saya Rafli Mulia Syarif, dosen pengampu Ibu Jujur Luciana, mata kuliah Seminar Jurnalistik R02. Judul penelitian saya yaitu Strategi Komunikasi Penyiar Radio KIS FM dalam menjalin hubungan interpersonal dengan pendengar. Salah satu jenis komunikasi massa yang dapat menawarkan hiburan sekaligus pengetahuan adalah radio. Fungsi radio sebagai platform media sosial bagi mereka yang membutuhkan informasi adalah untuk menyebarkan berita dan hiburan yang dapat menginspirasi harapan dan membina hubungan interpersonal antara penyiar dan pendengar. Tentunya menjadi tanggung jawab pengelola radio untuk melaksanakan tugas radio yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. Seiring dengan berkembangnya radio di masyarakat yang lebih luas, dengan menghadirkan radio, format siaran, dan segmentasi merupakan elemen penting untuk mendapatkan banyak pendengar dan sponsor iklan untuk kelangsungan radio. Dengan kata lain, angka rating yang besar dalam sebuah program radio menjadi target utama untuk pengiklan agar produk tepat sasaran. Sedangkan pada format radio, terlihat dari beragamnya program yang menyajikan informasi-informasi yang berbeda seperti Good Morning Kids, Kiss in the Morning, Kiss Musik Terapi, Afternoon Kiss, Good Night Kiss, Musik Mix, dan Kiss on the Weekend. Semua program ini dikemas dengan konten-konten yang berbau hashtag cewek banget agar pendengar dapat menikmati siaran radio KIS FM sesuai dengan format radio yang diciptakan. Rumusan masalah. Bagaimana strategi komunikasi penyiar radio KIS FM dalam menjalin hubungan interpersonal dengan pendengarnya? Tujuan penelitian, menjelaskan teknik komunikasi yang digunakan oleh penyiar radio KIS FM untuk membangun hubungan dengan audiensnya. Untuk mempelajari hambatan yang menghalangi penyiar radio KIS FM membangun hubungan pribadi dengan pendengarnya. Mendeskripsikan pendekatan komunikasi yang digunakan oleh penyiar radio KIS FM untuk membangun hubungan dengan pendengarnya melalui penggunaan media baru. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendengar perkembangan di bidang ilmu komunikasi, khususnya untuk penyiaran radio, dan memperkaya pengetahuan kalangan akademisi khususnya mengenai perkembangan penyiaran radio. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam membantu memecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang ada di radio penyiar dalam melaksanakan tugasnya, khususnya untuk menjalin hubungan interpersonal dengan pendengar. Menurut Karlinger, teori adalah kumpulan konstruksi, batas-batas, dan proporsi yang menjadikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan mengembangkan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan atau memprediksi. Hal ini relevan dengan pemahaman teori dan teori komunikasi yang dapat dikaji melalui pemikiran para ahli komunikasi. Tiga batasan yang disebutkan di atas berlaku untuk masing-masing. Sebuah teori pertama dan terutama adalah seperangkat proporsi dengan hubungan yang jelas antara berbagai gagasan. Dengan mengontrol hubungan antara sekelompok variabel, teori menciptakan perspektif sistematis tentang hal-hal yang digambarkan oleh variabel-variabel ini. Sebuah teori akhirnya menjelaskan sebuah fenomena. Landasan teori. Teori yang akan diterapkan oleh peneliti termasuk dalam bidang sosiopsikologi yang menekankan sifat sosial manusia. Teori-teori dalam tradisi sosiopsikologis memperhatikan perilaku sosial individu, variabel psikologis, pengaruh individu, kepribadian, dan sifat, persepsi, dan kognisi, yaitu proses mengetahui dan memahami, dan ide-ide tersebut telah berkembang dan sangat membantu dalam memahami berbagai situasi sosial. Masalah penelitian. Karakteristik penyiar yang berbeda-beda, keterampilan beberapa penyiar yang masih kurang, pendengar selalu selektif. Faktor penyebabnya itu pengalaman dan pengaruh lingkungan sekitar. Rekrutan penyiar yang kurang mengikuti prosedur, adanya persaingan bisnis baik dari internal maupun eksternal. Di sini teori logika desain dan pesan ada tiga, logika ekspresif, logika konvensional, logika retorika, yang menjadi strategi komunikasi penyiar yang terjadi di radio KIS FM dalam menjalin hubungan dengan pendengar. Penelitian terdahulu. Fungsi bahasa dalam strategi komunikasi penyiar radio PBS. Peneliti Utari. Penelitian deskriptif. Strategi komunikasi program musik dalam meningkatkan jumlah pendengar. Studi kasus pada Radio Prambors Semarang. Peneliti Wulan. Penelitian studi kasus. Analisis air personality penyiar pada program khusus perempuan di radio. Studi kasus terhadap program Chick Chat di Radio Motion 97,5 FM Jakarta.
Peneliti Novita, metode penelitiannya studi kasus. Yang terakhir, perbedaan kompetensi komunikasi interpersonal antara penyiar radio pria dan wanita. Peneliti Lisa, penelitian kuantitatif. Metode penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif ini melihat alasan dari suatu peristiwa tertentu serta sifat dari segala sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian sedang dilakukan. Dibandingkan dengan metode sebelumnya, metode ini memiliki jangkauan aplikasi yang lebih luas. Desain penelitian yang digunakan untuk pemaknaan dalam proses komunikasi linear, interaktif, dan transaksional adalah model desain penelitian deskriptif kualitatif. Karena komunikasi linear dalam media massa seperti radio Kiss FM dan interaksi yang terjalin antara penyiar dan pendengar radio Kiss FM, pendekatan penelitian ini adalah yang paling mirip dengan penelitian yang peneliti lakukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian yang mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data, yang pertama data reduction, data display, data occlusion drawing atau verification. Peneliti menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data yang dilakukan dengan penggunaan teknik triangulasi data, yaitu suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan suatu selain data untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap data untuk menguji validitas data dalam penelitian dalam strategi komunikasi penyiar radio Kiss FM dalam mengembangkan hubungan interpersonal dengan pendengar. Triangulasi sumber dan triangulasi teknis adalah dua pendekatan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Lokasi dan jadwal penelitian. Peneliti melakukan penelitian di studio radio Kiss FM Menara Imperium, lantai P7 Jalan Metropolitan Kuningan Super Blok Kafling nomor 1 Jalan Rasuna Said, Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi penyiar radio Kiss FM dalam menjalin hubungan interpersonal dengan pendengar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.